Kemudian teman-teman sekalian, kita tutup dengan kisah-kisah orang yang masuk ke dalam agama Islam ini. Teman-teman sekalian, adalah orang-orang yang pintar. Ada orang bodoh masuk Islam, ada. Tapi kita melihat sisi yang lain, bahwasanya rata-rata yang masuk ke agama Islam ini orang-orang pintar. Dan kita punya fakta sejarah. Sekali lagi, ini fakta, lapangan. Ini bukan dikarang-karang, bukti. Dan subhanallah, yang tinggalkan agama Islam ini rata-rata orang bodoh. Kalau sedikit saja dia punya iman, sedikit saja dia belajar Islam, tidak mau tinggalin agama Islam sampai mati. Walaupun tidak sholat, siap bela agama Islam. Tapi orang-orang non-muslim yang pintar-pintar masuk Islam. Saya sebutkan beberapa kisah. Yang pertama teman-teman sekalian, kisah seorang profesor spesialis kulit dari Muay Thai. Orang ini kisah sekitar mungkin 7 tahun yang lalu. Diangkat dalam media-media di internasional dan menghebohkan dunia kedokteran. Karena ini orang dituakan sekali dalam ilmu spesialis kulit. Dia setiap tahun teman-teman sekalian mengundang seluruh dokter-dokter spesialis kulit di dunia untuk datang, lalu dia menyampaikan penemuannya yang terakhir, seminar. Pada 7 tahun yang lalu ini, dia sempat mengundang 2 orang dokter muslim spesialis kulit dari Mesir. Salah satunya, dokter muslim ini sering ikut pengajian para ulama di Mesir. Jadi dia selain dokter, juga dia alim, dia tahu ilmu-ilmu agama. Pada saat tiba di sana, di sebuah auditorium yang besar, hadir ya ratusan bahkan mungkin ribuan dokter spesialis kulit dunia. Dokter-dokter spesialis ini kalau dalam ilmu kedokteran itu sudah kita tahu. Kalau jurusan lain berarti sudah pasca sarjana S2, S3 gitu kan. Sudah dianggap top dalam masalah akademik. Ringkas cerita adalah dia naik di podium profesor lalu berkata, "Saya baru menemukan dengan teknologi tercanggih sekarang, ternyata yang memberikan rasa sakit bagi manusia adanya urat-urat saraf yang halus sekali dan jumlahnya miliaran, banyak sekali, tidak terhitung, yang melengket di kulit manusia. Kalau urat saraf ini bisa ditaklukkan dengan obat-obat bius misalnya, maka akan membuat bedah itu lebih mudah. Dan juga sama, kalau urat saraf ini sudah hilang fungsinya secara alami, mungkin karena kecelakaan, seperti orang kena luka bakar dan kulitnya kena luka bakar misalnya, dan terbakar kulitnya seberikut urat-urat saraf itu, tinggal langsung ke dagingnya, maka tidak akan merasa sakit kalau dagingnya dibedah. Datangkanlah contoh, ada orang dinaikkan di atas panggung, kena luka bakar di tangan kanannya, lalu kemudian memang dipastikan kulit dan urat saraf di kulitnya sudah terbakar. Diambil pisau bedah, diiris dagingnya, orang itu nggak rasa sakit. Orang semua satu auditorium bersorak-sorak, ini luar biasa, penemuan yang luar biasa secara ilmiah dengan teknologi canggih yang sekarang. Ternyata satu orang dokter muslim dari Mesir tadi angkat tangan, "Maaf profesor, kalau itu penemuan Anda yang tercanggih, saya ingin mempertemukan antara penemuan Anda ini dengan Al-Quran, dan saya pastikan Al-Quran sudah menceritakan 1400 tahun yang lalu." Kaget dia, di depan orang semua hadir, ribuan orang, banyak yang hadir nih. Kata si profesornya, "Mana buktinya?" Dokter muslim ngambil Quran terjemahan bahasa Inggris, dibuka surah ya, An-Nisa ayat 56. An-Nisa 56 teman-teman sekalian menceritakan tentang masalah ahli neraka. Salah satu cara penyiksaan di api neraka. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di antara potongan ayatnya, "Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairan liyadzuqul adzab." Setiap kali penghuni neraka kulit mereka sudah terbakar, kata Allah, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Artinya ayat ini menjelaskan memang rasa sakit di manusia itu adalah di kulitnya. Jadi Allah tidak butuh membakar di neraka orang sampai tulang-tulangnya, enggak, kulitnya aja. Jadi begitu sudah terbakar kulitnya, sudah selesai, diganti kulit yang baru. Jadi ayat ini betul-betul menjelaskan penemuan si profesor tadi. Sambil profesor tersebut baca terjemahan bahasa Inggris, netesin air mata. Dan di atas podiumnya dia mengatakan, "Teman-teman sekalian, tuntun saya ke agama Anda karena ini bukan buatan manusia. Gak mungkin, ini penemuan tercanggih dan berbulan-bulan diadakan penelitian untuk mengetahui proses tersebut. Tapi Al-Quran sudah menceritakannya teman-teman. Akhirnya dia syahadat di depan para ilmuwan." Contoh yang lain, seorang arsitek dari Jerman menceritakan kenapa dia masuk Islam. Subhanallah, ada ribuan kisah begini. Ini bukan 1-2 kisah, ribuan. Seorang arsitek dari Jerman terkenal sekali, dia suka sekali menjual gambarnya ke Eropa dan laku.
Lakunya itu teman-teman karena dia menggabungkan antara buku literatur klasik dan literatur modern. Termasuk literatur klasiknya dia yang dianggap literatur kuno adalah Al-Quran. Dia suka buka Al-Quran, tapi dia agama Nasrani. Dia buka Al-Quran dan sering dia ikutin ya arsitektur dalam Al-Quran seperti kisah tentang Firaun, piramidahnya, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Ya, ini ada menyebutkan tentang gunung-gunung dijebol sama mereka, gitu kan? Tentu khilaf ahli sejarah, dikatakan di Petra, di Yordania, ada yang mengatakan juga ini di wilayah lain, di Madain Saleh di Saudi. Tapi yang jelas memang cirinya mereka gunung-gunung batu dijebol, gitu kan? Dan banyak yang lainnya. Dan selalu laku gambarnya. Satu waktu dia ceritakan kenapa dia masuk Islam. Dia bilang saya penasaran, ingin cari tahu dalam Al-Quran ada arsitektur lain nggak? Ada gambaran lain nggak selain yang dulu-dulu nih, umat-umat dulu nih? Dia tidak sengaja buka dengan hikmah Allah, dia buka ayat tentang surga. Dan dia penasaran dengan kalimat arsitektur surga, kalau digambarkan selalu ada kalimat tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya sungai. Selalu ada kalimat itu. Apa nih rahasianya? Kenapa ada kalimat tajri misalnya di bawahnya mengalir sungai? Apa kelebihannya sungai itu? Sementara surga ini adalah tempat yang sangat dijanjikan bagi orang-orang yang patuh, gitu kan? Ini tempat yang sudah tidak lagi tandingannya, gitu. Apa kelebihannya? Dia terus berpikir sampai muncul ide. Dia punya tanah kosong, kemudian dibangun sama dia. Tanah itu tidak terlalu besar, sekitar 300-400 meter. Dibangunlah, gitu. Dia bangun semua rumah ini mirip dengan rumahnya dia. Ya, rumahnya dia bagus gitu. Cuma bedanya adalah di lantai saja. Rumah baru ini lantainya diganti jadi kaca. Di bawah kaca itu dibuat lagi ada saluran air yang mengalir, gitu kan? Sehingga orang kalau masuk di rumah itu nganggap dirinya akan injak air karena jernihnya kaca itu, gitu kan? Seperti itulah. Selesai bangun rumah 6 bulan, dia belum sempat tinggal. Dia pergi ke beberapa negara Eropa 2 bulan. Di negara Eropa keliling jual-jual gambarnya, tawarin ke perusahaan-perusahaan. Setelah 2 bulan dia bilang saya balik. Tiba di bandara, saya tidak ke rumah saya, tapi saya ke rumah baru itu. Dan ini sebab dia masuk Islam. Saya datang ke rumah baru itu, lalu saya nyalakan semua panel listriknya, lampunya nyala segala. Kemudian saya duduk di sofa saya, termasuk ada panel listrik yang menjalankan air di bawah lantai itu. Dia bilang kemudian saya duduk di sofa. Begitu saya duduk kurang dari 5 menit, semua penat saya 2 bulan hilang. Hilang semua, gak ada penat. Saya penasaran kira-kira apa penyebabnya nih. Belum minum, belum makan, belum istirahat, cuma duduk saja. Saya lihat gambar wallpaper yang ada di tembok saya sama dengan wallpaper rumahnya. Lampu mewah-mewah tapi sudah ada di rumahnya. Semua diperhatikan satu-satu sampai dia matikan lampu-lampunya. Terakhir tersisa panel listrik air. Mati semua lampu, tinggal panel air itu. Lalu kemudian dia duduk, dia bilang begitu saya duduk dan